Kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya, apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni
tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya
semua kepimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya, apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya.
pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia.
Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Prihatin. Apakah minta buat Pak Hasto apa ya, mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan.
Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni
tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya
semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Mana ya? Nggak ada tanggapan. Turut prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya.
pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya, apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia.
Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Prihatin. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan
yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Prihatin. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni
tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya, apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya
semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya.
pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia.
Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto apa ya, mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan.
Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Prihatin. Apakah minta buat Pak Hasto apa ya? Buat apa ya? Mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, turut prihatin aja. Prihatin. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni
tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa satu USB dan satu buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya
semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan. Terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya.
belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia.
Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, turut prihatin aja. Terus prihatin. Apakah minta buat Pak Hasto apa ya? Berkata ya, mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin, turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Ya, bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya, apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan
yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus 2, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil milik staf Hasto, Kusnadi. Sementara itu, di rumah Kebagusan, penyidik tidak menyita barang apapun. Hal ini menurut Roni sesuai dengan berita acara penggeledahan yang diterima pihaknya. Terkait keberadaan koper besar yang dibawa penyidik KPK, Roni tidak mengetahui apakah koper tersebut berisi barang tertentu atau kosong. Dia pun menilai hal itu tidak logis, mengingat barang yang disita hanya berupa 1 USB dan 1 buku catatan kecil. Pihaknya tetap menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK selama sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Diketahui pemirsa, rumah Hasto digeledah KPK pada Selasa 7 Januari kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap yang dilakukan Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, turut prihatin dengan penetapan Kristianto sebagai tersangka. Secara tegas, ia menyatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat sekjennya tersebut. Pasalnya apa yang menimpa Hasto saat ini merupakan petaka besar bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu dengan posisi yang cukup sentral. Saat disinggung soal bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sejatinya mundur dari jabatan. Menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristianto merupakan permasalahan hukum yang serius. Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal saja. Apalagi, menurut mantan anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal. Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu Partai Banteng. Ia mengatakan yang tengah dialami oleh PDIP merupakan suatu petaka yang besar. Pasalnya selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi. Saat disinggung soal sempat mangkirnya Hasto dari panggilan KPK sebagai tersangka, Effendi berharap untuk Sekjen DPP PDIP itu bisa menghormati proses hukum nantinya. Dia lantas menyinggung soal posisi Hasto yang menurut dia tidak memiliki kekuasaan apapun di Indonesia. Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. Penetapan Sedikit ya, Pak. Hasto sebagai tersangka KPK. Gimana ya? Nggak ada tanggapan, terus prihatin aja. Prihatin. Apakah minta buat Pak Hasto mengikuti apa yang menjadi permintaan dari KPK atau gimana? Ya itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level sekjen. Ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi mengklaim penggeledahan rumah Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan tidak menghasilkan bukti signifikan terkait perkara yang tengah diselidiki KPK. Roni pada Rabu 8 Januari mengatakan pihaknya mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan konfirmasi dari keluarga Hasto yang menghuni rumah itu. Roni menjelaskan pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita oleh penyidik KPK hanya berupa 1